Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang rotasi benda, tegar, dan dinamika rotasi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Benediktus Satrio Bagaskara dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020. Saya Diana Sugianto dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material 2020. Saya Muhammad Salur Rizky dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020. Saya Muhammad Isnolam Iskandar dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020. Saya Teguh Muhammad Firza dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020. Untuk materi pembahasan kita kali ini, sebab-sebab yang akan kita bahas adalah momen gaya, momen inersia, hukum Newton pada gerak rotasi, momentum sudut, dan energi kinetik rotasi. Untuk topik bahasan pertama adalah momen gaya atau torsi. Momen gaya sendiri merupakan ukuran keaktifan gaya yang diberikan seorang yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut pada suatu poros. Nah, momen gaya sendiri merupakan besaran vektor yang diberi tanda positif jika berlawan mengarah dari benda dan juga berangka negatif jika searah dengan arah putaran dari benda. Momen gaya sendiri dilambangkan dengan tau dan dengan besaran Newton meter. Dan untuk rumusnya sendiri, momen gaya adalah tau sama dengan gaya dikali dengan jarak tubuh ke titik tangkap. Dengan mencari tau total sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 dan seterusnya. Jika gaya yang bekerja pada dengan gaya tidak lurus, maka untuk besaran torsinya digunakan rumus tau sama dengan jarak tubuh rotasi ke titik tangkap dikali dengan gaya dan dikali dengan sin theta. Untuk berikutnya ada itu contoh soal. Sebuah gaya F dengan 3I tambah 5J Newton memiliki lengan gaya R dengan 4I tambah 2J meter terhadap suatu titik poros. Vektor I dan J berturut-turut merupakan vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesian. Berapakah besar momen gaya yang dilakukan gaya F terhadap titik poros? Dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan. Yang diketahui itu bahwa F sama dengan 3I tambah 5J Newton dan R sama dengan 4I tambah 2J meter. Lalu dilakukan dengan rumus tau sama dengan jari-jari dikali dengan gaya. Dan kita lakukanlah perkalian silang di mana 4I dikali dengan 5J dan 2J dikali dengan 3I. Nah, untuk diketahui sendiri bahwa untuk perkalian silang 4I dan I dikali J menghasilkan K, sedangkan untuk J dikali I menghasilkan K. Jadinya adalah 4 kali 5 menghasilkan 20 K Newton meter dan juga 2 dikali 3 menghasilkan 6 Newton meter. Yang menghasilkan hasil 20 dikurang 6 yang hasilnya itu adalah 14. Jadi besaran momen gaya adalah 14 Newton meter yang searah dengan sumbu Z. Selanjutnya akan ada pembahasan momen inersia oleh teman saya. Kemudian, sebab selanjutnya yang dibahas adalah momen inersia. Pengertian dari momen inersia itu sendiri adalah sebuah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik untuk tetap diam atau untuk tetap bergerak. Momen inersia ini juga sering disebut sebagai kelembaban suatu benda. Perlu diketahui bahwa hukum kelembaban atau hukum inersia ini adalah istilah yang sama dengan hukum pertama Newton, yang menyatakan bahwa benda yang tidak diberi gerak eksternal atau diberi gaya eksternal akan cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Maka dapat disimpulkan, semakin besar momen inersia, maka benda akan semakin sulit untuk bergerak. Dan sebaliknya, semakin kecil momen inersia, maka benda akan lebih mudah untuk bergerak. Dapat dilihat dalam PPT, rumus dari momen inersia itu adalah I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, M adalah massa yang bersatuan kilogram, dan R adalah jarak benda ke poros dengan satuan meter. Kemudian, benda yang terdiri atas susunan partikel atau benda-benda penyusunnya yang lebih kecil, jika melakukan suatu gerak rotasi, maka momen inersianya sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya. Misalkan, dalam suatu sistem terdapat
3 momen inersia. Maka nanti momen inersianya adalah momen inersia total dari ketiga momen inersia tersebut. Makanya dapat dilihat dalam rumus yang kedua, momen inersia total itu adalah sigma dari MI dikali RI kuadrat. Kemudian untuk momen inersia benda tegar, berbeda dengan momen inersia pada partikel sebelumnya. Momen inersia benda tegar memiliki rumusnya masing-masing. Seperti batang silinder yang memiliki poros melalui pusat, itu momen inersianya sebesar setengah ml kuadrat. Kemudian untuk silinder berongga, inersianya itu sebesar setengah m dalam kurung R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Dan sisa dari benda tegar lainnya dapat dilihat dalam gambar ini. Kemudian lanjut ke contoh soal. Diketahui massa suatu bola pejal 5 kg diikatkan pada suatu tali dengan panjang 10 meter. Hitunglah momen inersia sistem tersebut. Dalam pertanyaan ini, kita dapat mengetahui bahwa massa dari bola pejal ini sebesar 5 kg. Makanya M-nya sama dengan 5 kg. Kemudian diikatkan pada tali dengan panjang 10 meter, maka nanti R-nya itu sama dengan 10. Dan karena benda tegarnya itu merupakan bola pejal, maka nanti rumus inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Kemudian dimasukkan ke rumus, 2/5 dikali 5 dikali 10 kuadrat yaitu 100, hasilnya 200. Maka momen inersia dari sistem tersebut adalah 200 kg meter kuadrat. Selanjutnya, sebab hukum Newton pada gravitasi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton pada gerak rotasi. Nah, untuk konsepnya ini adalah benda bergerak secara translasi menggunakan hukum Newton 2 dan benda yang bergerak secara rotasi juga memakai konsep hukum Newton yang sama. Akan tetapi besarannya memakai besaran rotasi. Nah, sebelumnya untuk bunyi hukum Newton 2 ini adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, untuk rumus ini, untuk rumus dalam subbab ini itu tau sama dengan I dikali alfa atau sama dengan I dikali A per R. Nah, kenapa alfa ini bisa berubah menjadi A per R? Itu karena percepatan ini bisa juga sama dengan percepatan sudut dikali dengan jari-jari. Nah, untuk tau ini yaitu sama dengan torsi atau Newton meter. Untuk I yaitu momen inersia kilogram meter kuadrat. Untuk alfanya itu percepatan sudut atau radian per second kuadrat. Dan untuk A-nya ini itu percepatan atau meter per second kuadrat. Kemudian untuk contoh soal. Saya baca kembali, tali dililitkan pada tepi silinder berongga. Lalu ujung tali ditarik dengan gaya F, sehingga silinder berotasi pada porosnya. Jika momen gaya adalah 2 Newton meter, dan momen inersia silinder adalah 1 kg meter kuadrat, tentukan percepatan sudut silinder. Nah, dari sini diketahui bahwa momen gaya atau torsinya itu 2 Newton meter, momen inersianya itu 1 kg meter persegi. Yang ditanya itu adalah percepatan sudut silindernya. Nah, untuk menjawab soal ini bisa menggunakan rumus hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, untuk percepatan sudut silindernya tinggal dipindah ruas saja, jadi alfa sama dengan sigma tau per I atau inersia, yaitu untuk sigma tau-nya itu sama dengan 2, dan momen inersianya itu 1, jadi 2 per 1 sama dengan 2. Maka percepatan sudut silinder adalah 2 radian per second kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Momentum sudut juga berhubungan langsung dengan momentum, dengan rumus massa dikali kecepatan. Momentum itu sendiri memiliki definisi sebagai besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda itu. Sedangkan
Momentum sudut adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang sedang berputar. Jika tidak ada gaya dari luar, maka momentum sudut itu bersifat kekal. Begitu pula, jika tidak ada torsi dari luar, maka momentum sudut itu bersifat kekal pula. Kita lanjut ke contoh soalnya. Partikel mempunyai momen inersia 2 kg meter kuadrat bergerak rotasi dengan kecepatan sudut sebesar 2 radian. Tentukan momentum sudut partikel. Dengan rumus yang sudah disediakan, kita bisa langsung menjawab I dikali omega. Momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. 2 dikali 2 sama dengan 4 kg meter kuadrat per second. Jadi momentum sudut partikel adalah 4 kg meter kuadrat per second. Contoh soal yang kedua. Partikel bermasa 1 kg berotasi dengan kelajuan sudut 2 radian per second. Jari-jari lintasan partikel adalah 2 meter. Tentukan momentum sudut partikel. Dari data yang di atas, kita dapat mencari momen inersia terlebih dahulu dengan cara mengalihkan massa dan jari-jari. Kita dapati momen inersia sebesar 4 kg meter kuadrat. Lalu kita kalikan dengan omega. Kita dapati 4 dikali 2 sama dengan 8 kg meter kuadrat per second. Jadi momentum sudut partikel adalah 8 kg meter kuadrat per second. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Lalu subbab yang terakhir yaitu energi kinetik rotasi. Sebelumnya, energi kinetik itu sendiri adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Lalu jenis-jenis energi kinetik yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Untuk energi kinetik translasi adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak secara garis lurus atau translasi. Nah, energi kinetik translasi ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan, sehingga dapat dinyatakan dalam rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan untuk energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak secara melingkar atau rotasi. Untuk rumusnya, EKR sama dengan setengah I omega kuadrat, di mana I sama dengan momen inersia dan omega sama dengan kecepatan sudut. Lalu terdapat juga kasus benda menggelinding. Benda menggelinding atau gerak menggelinding adalah suatu benda tegar bergerak translasi dalam suatu ruang sambil berotasi tanpa slip. Atau secara singkatnya, merupakan penjumlahan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Dapat dinyatakan dalam rumus EK sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah setengah mv kuadrat. Untuk contoh soal, tentukan energi kinetik rotasi sebuah silinder pejal dengan sumbu putar jika diketahui massa silinder 4 gram dan jari-jari 4 cm berputar dengan kecepatan sudut 20 rad per second. Diketahui di soal bahwa massa sama dengan 4 gram atau 0,004 kg. Lalu R sama dengan 4 cm atau 0,04 meter dan omega sama dengan 20 rad per second. Ditanya energi kinetik. Lalu untuk menjawabnya menggunakan rumus EK sama dengan setengah I omega kuadrat, di mana I sama dengan massa dikali jari-jari kuadrat. Lalu dimasukkan ke dalam rumus setengah dikali 0,04 dikali 0,04 kuadrat dikali 20 kuadrat. Lalu hasilnya 1,28 kali 10⁻³ Joule. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.